otomatis dengan adanya DMS, semua konten-konten media sosial itu harus didaftarkan ke DMS. Kalau misalnya DMS ini hanya sebatas memberi rating, tidak masalah. Oke lah. Tetapi saya juga melihat kekhawatiran orang tua di zaman sekarang ini luar biasa. Bagaimana kalau malah di tahun 2045 generasinya bukan generasi emas yang positif, tetapi generasi yang berisi dengan sifat keras dan pornografi. Kembali lagi di podcast Reaction. Bro, Yoi. ada yang baru. Apa itu? Oreo rasa baru. Oreo rasa baru. Wah, ini kita bukan iklan ya. Dewan Media Sosial. Oh. Hal baru lagi ini ya? Ya, hal baru. Ini sudah diwacanakan oleh Kementerian Kominfo. Kementerian Informasi, Ya. Komunikasi dan Informasi. Ya, jadi dalam wacananya Dewan Media Sosial ini akan menjadi dewan yang mengontrol konten-konten dari media sosial. Wah. Sekaligus jadi pelindung dari konten kreator. Pelindung konten kreator. Iya. Memang konten kreator butuh dilindungi dalam hal apa? Ya, saya tidak tahu. Ini kan wacana dari DMS. Oke. Kemudian wacananya fungsi kontrol dari Dewan Media Sosial ini terlebih khusus kepada anak-anak. Anak-anak Untuk saat ini. untuk saat Jadi ini. melindungi anak-anak dari konten-konten yang menurut Dewan Media Sosial tidak mengedukasi. Kalau misalnya tujuannya itu, saya setuju itu. Oke. Bro, setuju tidak? Ya, silakan Bro keluarkan pendapat Bro. Nanti baru saya mulai ngomong. Oke. Kalau saya selagi Dewan Media Sosial atau DMS ini dia hanya mengatur tentang konten-konten yang layak ditonton anak-anak atau tidak, menurut saya positif. Kita tahu kita punya KPI kan, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, di KPI itu kita tahu bahwa banyak tayangan-tayangan televisi yang disensor, yang notabene misalnya tayangan-tayangan yang berbau kekerasan, seksualitas, ya pembulian. Nah, ini hal yang positif menurut saya. Jadi kalau DMS ini memang dibuat untuk melindungi anak-anak generasi kita, anak-anak kita dari konten-konten yang sifatnya membahayakan, saya rasa ini hal yang baik. Kebetulan Bro singgung tentang KPI. Yep. Gini Bro. Jadi DMS itu memang prinsipnya nanti seperti KPI. Oke. Nah, persoalannya saya ingat pernah satu tayangan proses pembuatan susu. Oke. Ya, artinya dalam tayangan itu dijelaskan bagaimana susu itu diambil, diperas dari sapi. Yang jadi persoalan, KPI menyensor bagian orang peras susu sapi. Nah, ini kan seharusnya kan tidak perlu disensor. Maksudnya bagaimana anak-anak tahu dari mana datangnya susu itu kalau bagian peras susu sapinya disensor. Oke. Nah, yang saya khawatirkan DMS ini akan bergerak ke situ, Bro. Karena pertimbangan orang-orang yang duduk di DMS mengatakan bahwa ini konten yang tidak pantas, maka disensor bagian-bagian yang harusnya diajarkan ke anak-anak. Nah, ini jadi masalah. Ya. Iya kan? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana DMS ini akan memegang kendali?
Hmm. Apakah betul dia hanya seputar kontennya, ataukah segala sesuatu itu harus lewat DMS? Oke. Kalau yang pertama menurut saya itu kebablasan. Ya, karena itu bukan konten seksualitas ataupun kekerasan, Ya, kan? Ya. sehingga di apa namanya disensor ya. Karena justru itu pelajaran yang harus di anak-anak ketahui. Ya. Karena memang seperti itulah naturalnya seperti apa. Kalau menarik yang kedua itu. Kalau yang pertama ya kita tahu lah ya, namanya manusia punya kesalahan. Oke. Tetapi kalau yang kedua itu menarik, dan itu yang saya rasa harus kita bahas. Oke. Karena buat saya pribadi begini. Negara hadir dalam bentuk DMS misalnya mengenai pengaturan konten, selagi konten itu hanya untuk membatasi apa yang boleh ditonton oleh anak-anak ataupun tidak, saya rasa itu hal yang positif. Tetapi kalau misalnya DMS masuk ke ranah yang lebih jauh tentang mengatur segala sesuatu, itu yang mungkin harus dipertimbangkan lebih jauh. Nah, DMS ini kan baru wacana. Ya. Oke, otomatis dalam perjalanannya sudah pasti ada perumusan draft undang-undangnya, draft kebijakannya, terus draft otoritasnya. Oleh sebab itu, kalaupun misalnya badan seperti DMS ini dibuat, maka harus dipertimbangkan batas wewenang dari DMS, kebijakan-kebijakan dari DMS. Dan yang paling penting sebenarnya di zaman keterbukaan informasi ini, kalau bisa kalau dia masih dalam bentuk draft, coba dilempar juga supaya kita konten kreator, YouTuber, kita juga bisa melihat mana yang positif dan negatif sebelum diundang-undangkan. Ya. Karena kita tahu kita ini negara yang plural dan terbuka. Oleh sebab itu, kita tidak boleh sampai menjadi negara seperti Korea Utara ataupun Thailand yang tidak bisa mengkritisi pemerintah dan lain sebagainya. Kita berbeda. Oleh sebab itu memang fungsi dan kewenangan dari DMS ini memang harus ada pembatasan yang jelas. Dan DMS pun tidak boleh sampai melanggar batas kebijakan yang ditentukan untuk DMS. Nah, ini kalau bagi saya pribadi ya, untuk melindungi persoalan konten media sosial, pemerintah kan sudah punya undang-undang ITE. Untuk apa lagi pemerintah membutuhkan DMS? Yang justru yang saya takutkan justru dengan hadirnya DMS, justru penggunaan kekuasaan, penggunaan wewenang yang berlebihan itu justru akan rentan. Akan terjadi ya. Iya, karena kita ingat bahwa DMS ini akan diisi oleh orang-orang. Nah, masalahnya yang menentukan konten ini layak atau tidak adalah orang-orang yang duduk di DMS. Jadi misalnya saya, orang DMS. Bagi saya konten itu mengganggu. Sementara bagi orang lain tidak. Tapi karena saya yang punya wewenang, maka ya ini disensor saja. Seperti contoh kasus tadi itu, masalah prasusu. Orang yang di dalam KPID itu yang terganggu, KPI itu yang merasa terganggu dengan konten itu, dia yang sensor. Padahal untuk bagi orang lain itu adalah edukasi. Nah, ini yang jadi persoalan karena DMS ini diisi oleh orang-orang. Nah, kalau kebijakan sebuah konten itu ditentukan oleh kenyamanan dari orang yang ada di DMS, maka ini akan timbul persoalan. Betul. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan kedua, otomatis dengan adanya DMS, semua konten-konten media sosial itu harus didaftarkan ke DMS. Nah, itu lagi.
Ribet kan? Ribet. Nah ini berbahaya. Maksudnya ada konten-konten kreator yang sudah memang ya, dia mendapatkan penghasilan dari konten-konten yang dia buat. Nah kalau misalnya setiap konten yang dia buat, dia daftarkan atau dia laporkan ke DMS, kemudian konten ini dinyatakan tidak lulus sensor, mati dong dia. Ya. Iya kan? Kalau misalnya DMS ini hanya sebatas memberi rating, contoh kayak di tayangan televisi kan itu diberi rating oleh KPI. Ada tayangan yang ratingnya BO, bimbingan orang tua. Ada tayangan yang ratingnya R. Ada tayangan yang ratingnya 13+, 17+. Kalau hanya sekedar memberikan rating seperti itu, tidak masalah. Oke lah. Gitu. Tinggal bagaimana fungsi kontrol dari orang tua. Artinya tayangan, ya kalau 17 ada tanda 17+ ya anak-anak di bawah itu jangan dikasih nonton. Ya. Gitu. Nah, saya setuju tidak setuju ya. Begini, maksud saya sederhana begini. Kita tahu media sosial kita saat ini itu sudah masuk dalam tahap ekstrim yang berbahaya untuk anak-anak karena kurangnya fungsi kontrol kepada anak-anak, baik itu dari orang tua, saudara dan lain sebagainya. Oleh sebab itu menurut saya memang perlu pemerintah hadir dan melakukan sebuah pembatasan. Kenapa? Begini, kalau misalnya dalam penyiaran televisi misalnya, ya itu kan palingan segala sesuatunya seperti berita, film, sinetron, talk show, acara dan lain sebagainya kan. Tetapi di media sosial itu kan bebas, bahkan terlalu bebas. Nah, misalnya saat ini pemerintah sudah membatasi yang namanya konten-konten pornografi. Dengan ditutup berbagai situsnya, diblok sehingga tidak bisa diakses. Sekalipun masih banyak orang mampu mengaksesnya ketika mereka mengetahui cara mengaksesnya. Tetapi setidaknya pemerintah sudah ada andil di situ. Walaupun pemerintah tidak bisa andil secara maksimal karena ada batasan-batasan yang boleh dilakukan pemerintah dan yang tidak boleh. Ingat, kita Indonesia, kita bukan Korea Utara yang pemerintah membatasi segala sesuatu ya. Kalau misalnya ada seperti yang tadi dibicarakan ya, ada streamer yang penghasilannya dari streamer game dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya pemerintah melakukan pembatasan bahwa game-game tertentu yang berbau kekerasan dan seksualitas tidak boleh ditayangkan, ya mau tidak mau, suka tidak suka dia melakukan streamer game yang memang tidak masuk dalam pembatasan. Tetapi kita juga harus tahu DMS ini harus memiliki batasan kewenangan. Karena sebuah lembaga yang diberikan kewenangan yang berlebihan itu malah nanti menghancurkan sebuah negara. Nah gini bro, kebetulan bro bicara tentang game, streamer game. Persoalannya begini, yang menentukan sebuah game itu isinya kekerasan itu siapa? Contoh gini ya bro, ada game yang memang kayak game Mortal Kombat. Mortal Kombat itu kan adegan kekerasannya betul-betul sadis kan? Oke, itu dilarang. Persoalannya konten-konten dari game-game seperti Mobile Legends, PUBG, FF itu kan isinya juga kekerasan. Seperti Mobile Legends kan itu isinya pertempuran. Nah kalau yang ini juga dianggap sebagai konten kekerasan oleh DMS, bro, Just No Limit nangis. Nangis bro. Oke. Lemon nangis. Betul. Iya kan, betul. Masalahnya yang menentukan ini kekerasan atau tidak adalah DMS. Artinya DMS juga harus memiliki rating ya. Iya. Tingkat kekerasan sebuah game. Iya. Layak tidaknya. Oleh sebab itu, menurut saya sederhananya begini bro. Ini kan baru wacana.
otomatis setelah wacana digaungkan akan ada penyusunan draft undang-undang. Oke. Akan ada penyusunan draft kewenangan dan batasan kebijakan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kalau misalnya wacana ini dijalankan, sebaiknya dalam penyusunannya, batasan-batasannya, draft-draft undang-undangnya itu ketika terbentuk jangan dulu diundang-undangkan. Dia harus dilempar kepada publik, terutama kepada streamer-streamer, youtuber-youtuber seperti kita untuk kita menilai apakah ini baik atau tidak. Karena berbicara tentang media sosial saat ini menjadi salah satu media yang memberikan penghasilan kepada rakyat Indonesia. Ya. Oleh sebab itu, kalaupun misalnya DMS ini terbentuk, maka DMS harus memiliki batasan yang pasti, yang tidak boleh dilanggar. Karena kalau orang-orang yang tidak berkompeten atau orang-orang yang sifatnya radikal dalam hal menetapkan sebuah kebijakan ke arah yang negatif, maka malah ini akan menghancurkan Indonesia dari sisi media sosialnya. Begitu. Ya. Jadi saya juga setuju dalam beberapa hal, karena buat saya ini pedang bermata dua. Ya. Ada positif, Ya. tetapi ada juga sisi negatif. Ya. Oleh sebab itu hal ini harus diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah, harus diperhatikan oleh Kementerian Kominfo dengan baik, dengan matang sebelum diluncurkan. Sebab saya sangat yakin bakal banyak pro kontra dalam Ya. permasalahan ini. Pasti bro. Karena gini bro, selama ini kan media sosial digunakan dengan bebas. Tiba-tiba ada dewan media sosial yang akan membatasi banyak hal. Ini otomatis pasti akan menimbulkan protes di dalam masyarakat. Yang menurut saya dalam pembentukan dewan media sosial ini, walaupun saat ini masih wacana, yang kemungkinan besar akan dijalankan, yaitu bagaimana pertama yang harus diatur sejauh apa kewenangan DMS. Betul. Yang berikut, rekrutmen itu paling penting. Betul. Kalau hanya asal rekrut karena kepentingan politik atau lain sebagainya, ini akan jadi bumerang, akan jadi masalah yang besar dalam masyarakat. Betul. Jadi kalau misalnya betul-betul orang yang mengisi dewan media sosial itu betul-betul diseleksi dengan baik dan isinya dari berbagai kalangan, mungkin ini akan jadi hal yang positif. Tetapi kalau misalnya betul-betul DMS ini menjadi kekuatan politik, maka berbahaya. sangat berbahaya, bro. Iya, apalagi bagi demokrasi di Indonesia. Ya, sangat berbahaya. Dan kita tahu dalam periode pemerintahan satu presiden saja selama 5 tahun itu menteri bisa diganti-ganti. Nah, itu. Setiap menteri yang datang dia punya kebijakan masing-masing. Ya, Nah, ini yang berbahaya. Itu berbahaya, bro. Bisa menjadi sebuah pedang bermata dua yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Nah, persoalannya kalau misalnya DMS ini menjalankan fungsi tugasnya dengan cara tajam ke bawah, Nah, itu dia. tumpul ke atas. Nah, Kasihan kita, bro. Orang-orang konten kreator kecil seperti kita yang tidak punya koneksi besar orang-orang besar pasti mati, bro. betul. Dan itu berbahaya. Oleh sebab itu apapun, bukan hanya DMS ya. Ya. Apapun badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah saat ini itu sebenarnya wajib untuk mereka benar-benar melihat tupoksi dan visi yang benar. Jangan asal-asalan, sebab kita sudah melihat banyak badan-badan yang dibentuk yang harusnya membangun dengan baik, malah merusak dari dalam. Ya, justru itu. Justru itu. Tetapi saya juga melihat kekhawatiran orang tua di zaman sekarang ini luar biasa. Ya. Akibat
terlalu bebasnya konten-konten yang bersifat pembulian, kekerasan, seksualitas, perjudian. Ini jelas bisa merusak generasi muda Indonesia. Apalagi kita punya visi Indonesia Emas 2045. Bagaimana kalau malah di tahun 2045 generasinya bukan generasi emas yang positif, tetapi generasi yang berisi dengan sifat keras dan pornografi. Nah, ini kan berbahaya. Ya, jadi bagi saya selama DMS ini dia menyasar konten-konten seperti itu tidak masalah. Tapi kalau DMS ini betul-betul jadi kekuatan politik, berbahaya, bro. Berbahaya. Nah, jadi itulah makanya penting orang-orang yang duduk di DMS itu harus betul-betul orang yang datang dengan latar belakang independen. Iya. Gitu. Dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik apapun. Iya, dan minimal diisi juga oleh para konten kreator. Jangan hanya orang pemerintah saja. Iya. Karena itu pertimbangannya akan jadi berat sebelah. Pasti. Gitu kan, bro? Apalagi kita tahu orang-orang yang duduk di birokrasi ini kan kakunya minta ampun kan? Iya, bukan hanya masalah kaku, bro. Tapi kan namanya orang duduk di birokrat ya ikut apa perintah atasan. Nah, itu lagi. Nah, itu yang makanya lebih jadi berbahaya lagi kan? Itu yang jadinya jadi kekuatan politik bagi beberapa orang. Nah, jadi DMS yang harusnya bertujuan untuk menolong masyarakat, untuk membatasi konten-konten negatif yang beredar di media sosial, justru sebaliknya menjadi kekuatan politik bagi beberapa orang untuk menekan rakyat. Nah, itu perlu diingat, bro, karena politik ini kepentingannya beberapa pihak, bukan semua masyarakat. Iya, dan kita takutkan juga kalau sampai DMS itu ke ranah yang negatif, kita kembali ke zaman Orde Baru. Bukan hanya zaman Orde Baru, bro. Ini bahaya. Bro, Korea Utara itu membatasi penggunaan internet segala macam, itu dibatasi di dalam negara. Berita-berita yang boleh muncul di dalam di negara Korea Utara itu adalah hanya khusus berita seputar Kim Jong Un, bro. Dan itu itu berbahaya. Kita berubah dari demokrasi menjadi otoriter itu. Ya, jadi segala sesuatu kan gini, bro. Dengan adanya DMS, artinya media sosial pun juga ada dalam kontrol pemerintah. Otomatis kan? Nah, ini yang harus masyarakat butuh keterbukaan dari pemerintah. DMS ini aturan kebijakan yang harus yang ada di dalam DMS ini seperti apa, itu harus betul-betul pemerintah sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kemudian undang-undang yang nantinya pasti kan otomatis dong, DMS dibentuk pasti harus ada undang-undang yang mengatur DMS. Itu juga harus dibukakan dengan benar-benar terbuka kepada masyarakat. Seberapa besar pengaruh seorang menteri Kominfo terhadap DMS? Itu harus dibukakan kepada masyarakat. Betul. Sehingga apa? Meskipun ada pergantian, karena kita tahulah di situasi di Indonesia, satu menteri, satu kebijakan. Setiap pergantian menteri itu seberapa besar pengaruhnya terhadap DMS? Betul. Karena otomatis menteri ini dia akan membawa visi misi dari presiden. Presiden ini pasti akan ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik. Nah, otomatis. Gitu. Kalau media sosial dikuasai oleh kekuatan politik, habis Indonesia, bro. Selesai. Iya. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu kami sendiri pada dasarnya menyetujui hal-hal yang berbau positif, tetapi kami menentang segala bentuk hal-hal yang berbau negatif untuk kepentingan tertentu dalam media sosial. Karena kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam mengkritisi, kebebasan dalam menyampaikan argumen itu adalah bentuk dari Pancasila. Dan oleh sebab itu kita mendukung segala hal positif, tetapi menentang segala kebijakan yang nantinya bisa bersifat ke arah otoriter.
Ya, mungkin bagi si viewer juga bisa komen. Ya, pro kontra permasalahan ini ya. Pandangan si viewer seperti apa sih? Apa perlu dibentuk DMS atau tidak? Betul. Kalau saya perlu, tetapi ada Dibatasi. pembatasan Ya. dari kebijakan-kebijakan yang bisa diambil, Ya. sehingga tidak malah DMS itu menjadi penghancur Ya. media sosial di Indonesia. Kalau bro, Kalau saya sendiri sih daripada bentuk DMS, lebih baik diperkuat Undang-Undang ITE. tapi kan masalahnya berbeda bro. Kalau ITE kan langkah yang diambil setelah terjadi, Iya. bukan pencegahan. Betul ya. Tetapi saya setuju juga sih, artinya ITE memang butuh direvisi dalam beberapa hal, Iya. sehingga jangan asal menggunakan pasal-pasal ITE untuk menciduk seseorang Iya. tanpa ada pertimbangan yang benar. Ya. Tetapi dalam ITE pun kalau misalnya diperbaiki dan dibuat hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih sifatnya mengoreksi, itu jauh lebih baik. Iya. Oke, itu Sip. saja dulu Sip bro. reaction kita kali ini. Ya. Terima kasih buat si viewers yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video kami supaya channel YouTube kami semakin berkembang. Oh ya, jangan lupa komen di bawah ya. Teman-teman si viewers setuju atau tidak dengan wacana DMS ini? Dewan Media Sosial. Oke, kalau gitu saya Instant Manners undur diri dan teman saya Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Bye bye.